Demikian Tribuners. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Agustina Suryati, dalam tayangan laporan mudik lebaran 2023 di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar laporan mudik lebaran tahun 2023 untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, hari pertama lebaran Bandara Raden Inten II sepi pemudik. Situasi terkini Bandara Raden Inten II Lampung terpantau sepi dari pemudik pada bagian pintu kedatangan hari pertama lebaran. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Sabtu 2023, pada tanggal 22 April tidak terjadi keramaian di bagian datangnya penumpang pesawat di bagian pintu kedatangan Bandara Raden Inten II Lampung pada hari pertama lebaran. Kondisi hari pertama lebaran di Bandara Raden Inten II Lampung tersebut berbanding terbalik apabila melihat beberapa hari sebelumnya. Asisten Manajer Bagian Operasi dan juga Servis Bandara Raden Inten II Lampung, Latif Nur Sasongko mengatakan, pemudik yang datang di bandara ketika hari H Lebaran tidak sebanyak dibanding hari sebelum Lebaran. Menurutnya, penumpang pemudik sengaja menggunakan pesawat di hari Lebaran untuk menghindari keramaian pemudik sebelum Lebaran. Latif menjelaskan pada penerbangan di hari Lebaran ini terdapat 18 penerbangan, terdiri dari 9 kedatangan dan juga 9 keberangkatan. Ia mengimbau kepada penumpang apabila memiliki keluhan bisa melaporkan kepada petugas yang ada di bagian posko monitoring. Keluhan penumpang akan ditindaklanjuti oleh petugas dan juga akan dibantu apabila terdapat kesulitan. Baik keluhan pelayanan maupun seperti kehilangan barang atau barang tertinggal di pesawat, letak posko monitoring tersebut berada di sebelah pintu keberangkatan Bandara Raden Inten II Lampung. Pintu kedatangan atau arrival pada siang ini di hari H Lebaran atau di tanggal 22 April 2023 Tribuners, dan memang kondisinya saat ini tidak seramai ketika H-3 Lebaran dan juga H-2 Lebaran Tribuners. Dan ini memang masih terlihat ada beberapa penumpang yang baru datang Tribuners. Untuk penerbangan hari ini ada 9 kedatangan dan 9 penerbangan Tribuners dari Bandara Raden Inten II Lampung. Nah, ini kondisinya seperti ini, memang terlihat mulai sepi dibanding hari-hari sebelumnya dan tidak ada pembeludakan penumpang maupun keluarga yang menjemput di areal kedatangan ini Tribuners. Untuk puncak arus mudik memang diketahui ketika datang dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Bandara Soekarno-Hatta Tribuners ke Bandara Raden Inten II Lampung. Dan pada hari Lebaran ini memang untuk penumpang yang datang ke Bandara Raden Inten II Lampung ini dari dua bandara, tetap dari Halim Perdana Kusuma dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tribuners. Pantauan siang ini memang sudah mulai sepi dan kondisinya dari beberapa tempat yang ada di Bandara Raden Inten II Lampung ini memang terlihat sepi Tribuners. Berita selanjutnya, hari pertama Lebaran mobil pribadi padati dermaga eksekutif Bakauni Lampung. Kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauni terpantau ramai di hari pertama Lebaran 2023 pada Sabtu 22 April. Pantauan Tribun Lampung, antrian kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa terlihat
memadati kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan, Lampung. Kepadatan kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Jawa ini terpantau mulai ramai memasuki siang dan juga sore. Akibatnya, antrian kendaraan yang hendak naik kapal di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni mencapai 2 jam. Salah satu pemudi, Ahmad Rifai, mengatakan dirinya sudah menunggu selama 1 jam hingga 30 menit, namun belum bisa naik kapal. Rifai mengatakan selama perjalanan lancar tidak ada kemacetan, walaupun di jalan ramai. Lanjut Rifai, dirinya memilih berangkat mudik saat lebaran agar tidak ramai pemudik untuk menyeberang. Sementara Randi, pemudik lainnya, mengatakan jika dirinya sudah 2 jam menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Saat ditanya apakah sudah tahu jika terjadi kemacetan atau force majeure, tiket tidak hangus. Berita arus balik pemudik motor dialihkan ke Pelabuhan Bakauni dan juga Merak. Mulai besok, arus balik mudik sepeda motor dialihkan ke Pelabuhan Bakauni, Lampung, Merak, Banten. Sebelumnya, pada arus datang mudik sepeda motor melalui Pelabuhan Panjang Lampung, Ciwandan, Banten. Humas ASDP Cabang Bakauni, Lampung, Syaiful Harahap membenarkan adanya pengalihan arus balik mudik tersebut. Pengalihan arus balik mudik berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal pada AP 20125 DJPD 2023 perihal antisipasi season arus balik periode angkutan lebaran tahun 2023 di lintas penyeberangan Merak Bakauni. Dalam lampiran surat tersebut dijelaskan kendaraan roda 2 angkutan lebaran akan dilayani melalui Pelabuhan Bakauni. Pelayanan itu diberikan pada periode 24 sampai 30 April 2023. Namun demikian, pada 29 April 2023, Pelabuhan Panjang juga akan dioperasikan sebagai lintasan tambahan untuk roda 2. Diketahui saat ini arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauni masih sepi. Hanya ada sejumlah kendaraan pribadi dan angkutan barang saja yang terlihat di dermaga. Berdasarkan data SDP Pelabuhan Bakauni, total penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa, Merak, Banten per 22 April 2023 hanya 30.668 orang. Kendaraan roda 4 tercatat sebanyak 4.962 kendaraan roda 2, sebanyak 1.057, sedangkan bus sebanyak 164 dan juga truk sebanyak 309. Berita selanjutnya, jalan keluar exit tol ITERA Lampung diberlakukan kontraflow untuk antisipasi macet. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di jalan keluar exit tol ITERA Lampung di Lampung. Menyusul padatnya arus lalu lintas pada Minggu 23 April 2023 siang hari sekitar pukul 11 siang, Kepala Pospol ITERA Aibda Al-Azhar mengatakan metode kontraflow ini digunakan jika dalam kondisi macet. Serta kondisinya saat ini sebagian jalan sedang diperbaiki, membuat kendaraan tidak dapat melaju kencang jika dalam kondisi ramai akan menimbulkan kemacetan. Azhar menerangkan jika metode kontraflow ini sudah digunakan sebelum Lebaran tiba. Jika dihitung harinya, maka metode kontraflow ini sudah berjalan selama 3 hari sampai detik ini. Jalur kontraflow sendiri, ungkap Azhar, batasnya sampai kampus ITERA. Ditambahkan Azhar jika pada pagi hari tadi
pihaknya mencoba menutup jalur kontraflow. Namun, kondisi di lapangan tidak memungkinkan karena kendaraan yang keluar dari exit tol ITERA cukup ramai. Lebih lanjut, Azhar menuturkan jika kendaraan sampai saat ini didominasi oleh kendaraan dari luar kota. Meskipun demikian, ia menyebut jika kendaraan lokal yang melintasi jalur ini cukup ramai. Azhar pun memprediksi jika kendaraan akan meningkat pada saat ini sampai 2 hari mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk mengatasi persoalan tersebut. Pantauan Tribun Lampung, pada pukul 11 siang pihak TNI Polri dibantu pihak Damkar, Satpol PP dan Dishub sedang membuka jalur kontraflow dengan menggeser garis polisi sebagai penanda jalur kontraflow. Selain itu, Kepala Pos Pol ITERA menggunakan sepeda motornya sibuk melakukan koordinasi dengan jajaran untuk segera membuka jalur kontraflow. Untuk kendaraan mobil sendiri, nampak terjadi kemacetan di jalur keluar exit tol ITERA, sedangkan jalur sebaliknya nampak longgar. Dari mana, Pak? Dari Tribun, Pak. Terus? Nah, mau nanya ini kan kayaknya ada penambahan jalur nih. Ya kontraflow, Pak. Kontraflow ya? Ya. Namanya apa? Kontraflow. Kontraflow. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau kita macet, kita gunakan. Kalau Gunakan. macet, kita start Oke. sifatnya. Ini kan karena kondisinya itu udah agak parah ya. Satu jalur ini Satu kan jalur. kemarin itu kita kontraflow. Oh, kontraflow Biar arusnya lancar. lancar. Jadi ada dua ya posisinya. Iya. Karena posisi itu lagi dibenahi ya. Iya. Nah, ini baru hari ini atau gimana Udah kontraflow? dari sebelumnya, Dari sebelumnya. udah sebelum lebaran kita mulai operasi itu kita guna kontraflow. Oh, Antisipasi berarti kemacetan. sebelum lebaran berarti udah berapa hari tuh? Udah 3 hari. 3 hari kontraflow ya. Ini sampai batas di tadi ITERA ya. Itera. Oke. Oke. Kayaknya ngap, Pak. Nah, ini tadi kita coba buka lagi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Kita coba kan harus balik kita pikirkan. Ternyata nggak bisa, di sini banyak ramai juga dari Rame. mau ke mana Tapi kalau kendaraan ini posisinya didominasi dari kendaraan luar Luar. Lampung apa gimana? dari luar ke Lampung. Oh, luar ke Lampung. Dari luar ke Lampung. Rata-rata dari luar ke Lampung. Kon- Tapi ada juga yang lain mungkin dia Dari lokalan ya. Baiklah Tribuners, itulah laporan mudik lebaran 2023 bersama dengan saya Agustina Suryati. Jangan lupa untuk saksikan terus video terupdate lainnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga Facebook Tribun Lampung serta Instagram @tribunlampung dan juga TikTok @tribunlampung. Untuk informasi terupdate lainnya, selamat sore dan juga sampai jumpa.